Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau yang memimpin kami untuk datang beribadah sore hari ini di tempat ini. Engkau yang bekerja di hati kami sehingga ada kesadaran untuk datang beribadah, memuji dan menyembah Engkau, bahkan mendengarkan suara-Mu. Kami rindu Tuhan, kami diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya tidak ada seorang pun yang kembali dari tempat ini tanpa dikuatkan, tanpa dihiburkan, tanpa diteguhkan dengan pengertian-pengertian baru dari firman Tuhan. Berkati kami sekalian, dan kami menyerahkan biarlah dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini Roh Kudus bekerja dan bernyala-nyala dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh gereja untuk saya sampaikan hari ini, saya mengambil nas untuk kita renungkan, untuk kita pelajari dari 2 Korintus 5 ayat 10 ditambah dengan Yohanes pasal 5 ayat 24. Kita akan baca secara bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kami tahu, belum dapat ya? Sudah ya? Oke. 1, 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh karena beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kita menambahkan satu lagi, Yohanes pasal 5 ayat 24. Sesuai dengan tema kita, saya mengajak kita untuk membuka Yohanes pasal 5 ayat 24. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, tema yang disampaikan oleh gereja kepada saya untuk disampaikan hari ini adalah penghakiman Allah terhadap orang percaya. Penghakiman Allah terhadap orang percaya. Saudara-saudara, saya coba mencari firman Tuhan yang paling mendalam untuk menjawab tema ini. Dan satu-satunya yang saya temukan dari Alkitab ialah 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan ini memberikan pengajaran yang sangat penting untuk kita tentang kehidupan setelah kematian ini. Jadi sangat jelas dalam teks ini apa yang terjadi
setelah kita mengalami kematian, setelah kita meninggalkan dunia ini, apa yang terjadi di surga sampai pada hari penghakiman. Mari kita belajar pelan-pelan. Mungkin saudara agak kaget barangkali akan penggalian dari teks ini tentang message, tentang berita dari firman Tuhan ini. Saudara-saudara, kalau kita mendengarkan istilah penghakiman sesuai dengan tema kita ini, biasanya ada dua hal yang terjadi. Yang pertama ialah takut dulu, karena image kita hakim, kita akan menghadapi seorang hakim dan akan ada pengadilan, penghukuman di situ, ya. Jadi orang takut kalau kita dikatakan akan menghadapi penghakiman Kristus. Mungkin ada yang takut karena barangkali merasa berdosa. Itu dulu, ya. Banyak sekali orang Kristen merasa, saya belum yakin masuk surga karena saya masih manusia berdosa. Ada orang yang takut juga karena merasa dosanya terlalu besar, ya, merasa dosanya terlalu besar dan tidak terampuni, ya, dan lain-lain. Ada juga yang merasa bahwa karena dosanya mengakibatkan suatu kerugian yang besar. Misalnya karena dosa itu kan bertingkat-tingkat. Ada dosa yang yang akibat daripada perbuatan itu terjadi kerusakan total bagi yang lain. Misalnya tentang perkosaan, tentang menghamili anak orang lain tanpa menikah, tentang pembunuhan. Itu kan dosa-dosa yang boleh dikategorikan yang membawa atau mendatangkan kerusakan besar bagi orang lain. Dan ada juga yang takut karena belum yakin akan pengampunan dan akan janji Tuhan, ya. Belum yakin tentang belas kasihan Tuhan. Jadi takut ketika mendengar penghakiman Allah, dia merasa takut, belum siap, ya, belum siap. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang rindu. Sesuai dengan teks kita ini, kalau kita membaca teks ini, Paulus rindu. Karena apa? Karena dia yakin bahwa dia mengetahui bahwa hakimnya itu adalah Yesus. Yesus yang kita kenal sebagai juru selamat kita, penebus, sahabat, ya, gembala kita. Dan Paulus mengetahui itu, maka dikatakan kami tahu. Ya, dipakai istilah kami tahu. Juga tidak takut, rindu karena dia sudah merasa, dia mengetahui bahwa dia sudah bebas dari penghukuman sesuai dengan Yohanes 5 tadi. Kan tiap minggu kan kita ada pengakuan dosa. Kita berdoa di gereja, kita menghadap Tuhan, kita yakin baca firman Tuhan, tapi masih ada yang belum yakin. Tapi bagi mereka yang yakin tentang penebusan daripada Tuhan, tentang bahwa statusnya sudah sebagai anak Allah, dia tidak merasa takut lagi seperti Paulus di sini. Saya memberikan sebuah ilustrasi dulu, saudara-saudara. Pengalaman saya ketika saya masih muda, saya berkunjung kepada seorang bapak yang sudah sangat tua. Jadi saya semangat baru selesai sekolah teologi, lalu saya bertanya kepada bapak itu, marga Pasaribu juga, jadi dekat. Bapak, apakah jalan ke surga itu sesak, sempit, atau lebar, atau luas? Alkitab kan dikatakan sempit dan sesaklah jalan ke surga itu, ya. Lalu dikatakan apa? Tidak sesuai dengan harapan saya. Bagi saya jalan ke surga itu sudah luas, lebar. Hah? Kan Alkitab katakan sesak dan sempit. Tidak. Bagi saya sudah rindu, sudah menantikan hari kedatangan Tuhan menjemput saya. Jadi bagi saya sudah lebar, tidak ada lagi yang menghalangi. Jadi memang dari segi iman Kristen, jalan ke surga itu sudah lebar, ya. Maka jadi dia tidak takut lagi akan menghadapi penghakiman itu. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan ini karena teks firman Tuhan ini memberikan 3 pengajaran penting yang perlu kita ketahui sekaligus mempersiapkan kita pada hari ketika kita menghadapi penghakiman Kristus. 3 pengajaran yang sangat penting. Khususnya kita perlu belajar di sini tentang 3 hal, ya. Yang pertama, di manakah tempat orang percaya setelah kematian? Itu akan saya bahas secara singkat karena itu akan menjawab tentang penghakiman nanti. Di manakah tempat itu? Itu sudah dengan mudah kita bisa tahu. Tapi mari kita lihat dulu pengajaran firman Tuhan ini. Saya akan membahas ini secara singkat. Tapi poin yang kedua ini yang sangat penting, yang barangkali sering atau jarang dibicarakan. Bahkan di diskusi teologi juga jarang. Dulu sering pada zaman Calvin, zaman
John Calvin, ini sudah sering dibicarakan, tapi sekarang ini jarang diabaikan doktrin ini, yaitu bagaimanakah keberadaan kita, bagaimanakah keberadaan atau kita atau jiwa dan roh kita di surga setelah kematian, antara masa kematian sampai kepada kebangkitan sama hari Tuhan. Kan kita sudah tahu bahwa kalau di sini tadi dikatakan bahwa kita bersama dengan Tuhan di surga, tapi hakikat yang kalau kita pakai jiwa dan roh kita, keberadaan kita di surga itu pada masa penantian itu, pada masa antara setelah meninggal sampai kepada hari Tuhan, hari kebangkitan tubuh itu, bagaimanakah keadaan orang-orang Kristen? Bagaimanakah keadaan orang percaya di surga nanti? Ini bagian yang kedua. Ini menjawab, teks ini menjawab itu. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi ketika diperhadapkan? Saya pakai istilah diperhadapkan karena pakai teks pasif di situ. Kalau dalam teks bahasa Indonesia kita menghadap tahta, tapi ketika kita belajar dalam teks aslinya dikatakan ketika kita diperhadapkan dalam tahta Kristus. Apa yang terjadi? Ini 3 poin ini yang saya ingin sampaikan untuk kita hari ini. Yang pertama kita akan lihat dulu di manakah tempat orang percaya setelah kematian. Nah, di sini dipakai oleh Paulus di sini. Mari kita lihat dulu ayat pertama. Kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Perhatikan baik-baik. Kita akan belajar baik-baik. Ini memang suatu penggalian teologis yang sangat penting. Perlu kita pikirkan baik-baik. Karena ini memberikan suatu pengertian yang baru yang sebenarnya yang jarang dibicarakan seperti yang saya katakan tadi. Nah, kita lihat dulu pelan-pelan di sini. Paulus memakai kata kemah. Ya, itu merupakan suatu analogi tentang tubuh kita sebagai kemah. Karena apa? Karena kemah ini kan bisa dibongkar dan dipasang. Ya. Nah, dipakai di situ tubuh ini dibongkar, ya. Ya. Atau kata dibongkar itu ketika kita meninggal, kan bagian-bagian itu, manusia itu sebenarnya satu keutuhan, satu kesatuan. Antara tubuh, jiwa, dan roh itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Yang namanya manusia harus punya tubuh, punya jiwa, dan roh. Itu yang namanya manusia. Nah, hanya untuk menjelaskan karena ada dimensi, maka dimensi rohani yang dari Allah, itu jiwa dan roh, dan dimensi jasmani, itu yang disebut dengan yang fana, ialah tubuh kita ini. Nah, Paulus mengatakan ketika tubuh kita dibongkar, jiwa dan roh kita atau keberadaan manusia itu masih tetap bereksistensi. Kita kan masih tetap berada nanti. Jadi kata mati sudah tiada itu nggak tepat sebenarnya. Kita masih bereksistensi. Manusia masih bereksistensi setelah kematian. Ya. Kalau kita mengatakan kita sudah bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi kata kematian itu sebenarnya hanya kehilangan waktu, losing time. Ya, karena sudah terpisah antara tubuh kita dengan jiwa atau roh kita yang bersama dengan Tuhan. Maka disebut losing time. Ya, kehilangan bagian-bagian itu. Maka dipakai ketika tubuh kita dibongkar. Artinya terlepas antara jiwa, tubuh dan jiwa kita. Itu terlepas, itu maka dikatakan apa? Dikatakan firman Tuhan sini. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nanti di bagian yang kedua akan kita bahas ini. Tapi yang jelas dulu, ketika kita meninggal, Tuhan sudah menyediakan tempat di surga untuk kita. Itu dulu, untuk kita nanti menjawab tentang penghakiman Kristus. Yang kedua, dikatakan di sini bahwa kita akan menetap pada Tuhan. Ayat yang ke-8. Tetapi hati kami percaya. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi Paulus sudah mengetahui, dikatakan ayat 1 tadi, kami tahu bla 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 bla, dan seterusnya ayat 8, kami akan menetap pada Tuhan. Ketika meninggal, menetap pada Tuhan. Jadi ini dulu yang harus kita yakinkan, bahwa kita setelah meninggalkan dunia ini atau meninggal dunia, orang percaya yang meninggal dunia itu ada jaminan bahwa akan menetap pada Tuhan. Ada seorang penulis namanya Jeremy Taylor, itu menulis buku dalam abad ke-17. Itu sudah lama, tapi itu buku yang sangat bernilai. Judulnya Holy Living and Holy Dying. Holy Living and Holy Dying. Artinya hidup kudus dan
kematian yang diberkati, kematian yang kudus. Ya, itu judul bukunya. Buku ini ditulis untuk mempersiapkan orang-orang ketika menghadapi kematian. Dia katakan bahwa bagi orang percaya ada pengharapan besar akan kebahagiaan di surga. Jadi kita tidak perlu takut. Ya. Jadi tidak perlu takut seperti dalam pendahuluan tadi. Kita tidak perlu takut menghadapi itu karena kematian itu adalah suatu kematian yang bersifat kebahagiaan karena akan bersama dengan Tuhan di surga. Akan bertemu dengan orang-orang hebat, akan bertemu dengan kendaraan yang lebih hebat, suasana yang lebih hebat, suasana yang lebih damai dan lain sebagainya. Dan kita akan bertemu dengan akan raja-raja, pahlawan-pahlawan beriman. Para rasul, para nabi-nabi, orang-orang beriman, kita akan bertemu. Jadi suasana yang sangat hebat di sana nanti. Jadi buku ini ditulis untuk mempersiapkan bahwa ada kebahagiaan kekal. Maka disebut Holy Living and Holy Dying. Jadi saudara-saudara bahwa orang Kristen yang meninggal itu dikatakan dalam keadaan kehormatan dan kebahagiaan dan dalam damai. Jadi ketika istrinya meninggal, sebelum dia meninggal, istrinya meninggal dulu, dia tidak terlalu berduka cita. Karena apa? Karena dia melihat keindahan kematian itu. Keindahan kematian itu karena apa? Karena akan menetap bersama Tuhan di surga. Dia katakan itu ada kepastian itu. Dan kepastian itu dikatakan di situ bahwa Tuhan memberikan jaminan, ayat yang kelima kembali. Ya. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Roh Kudus itu menjadi jaminan, menjadi deposit. Saudara-saudara yang sudah biasa dengan keuangan itu jaminan tunai. Sudah ada jaminan untuk kita. Bahwa keselamatan itu untuk menetap bersama dengan Tuhan itu sudah dijamin dengan hadirnya Roh Kudus ketika kita mengalami lahir baru. Ini bagian yang pertama, saudara-saudara. Nah, setelah kita di surga, setelah meninggalkan dunia ini atau setelah orang percaya meninggal, rohnya atau jiwanya ke surga, ada masa yang kita tidak tahu kapan lamanya, tapi orang-orang yang sudah percaya yang mendahului kita kan sudah ada di surga sekarang ini. Tapi kan ada masanya nanti hari penghakiman. Hari Tuhan itu. Nah, bagaimanakah keadaan orang-orang percaya yang meninggal ini di surga sekarang ini? Nah, ini dijawab oleh teks ini. Maka mari kita lihat dulu dengan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Karena kami tahu bahwa, kembali ke ayat 1. Bahwa jika kemah atau tubuh kita ini dipakai tempat kediaman di bumi ini. Tubuh kita adalah tempat kediaman di bumi ini. Dibongkar atau meninggal tadi, dilepaskan tadi. Allah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Ada suatu tempat kediaman di surga. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di situ, saya katakan tadi bahwa ketika orang meninggal tetap bereksistensi, masih hidup. Nah, keadaan orang yang hidup ini di surga itu bagaimana? Nah, di sini ada perdebatan teologi yang sangat panjang. Misalnya contoh begini, Katolik Roma masih percaya dikatakan itu istilahnya limbus patrum. Artinya di situ bahwa ada ruang tunggu. Jadi orang meninggal katanya masih ada ruang tunggu atau intermediate state. Tapi itu tidak ada dasar Alkitabnya untuk itu. Ya. Ada juga purgatori, api penyucian. Jadi setelah meninggal masih ada pertobatan nanti. Masih ada pemberitaan Injil katanya. Tapi itu gereja Protestan atau Alkitab tidak memberikan dasar yang kuat untuk pandangan ini. Ada juga pandangan saksi Yehova dan Advent hari ke-7 yang mengatakan begini, bahwa manusia sudah berhenti bereksistensi. Yang tidak percaya kepada Tuhan itu sudah berhenti bereksistensi. Saya juga bingung mengapa orang saksi Yehova masih tetap mempertahankan agama mereka, karena nanti tidak semua orang masuk ke surga, hanya 24.000 itu aja. Ya. Jadi tidak ada eksistensi lagi setelah kematian. Itu pengajaran saksi Yehova dan hari ke-7. Nah, John Calvin itu tokoh Calvinis itu mengatakan begini, jiwa kita yang ada di surga itu tertidur atau kondisi tidak sadar. Ya, jadi tokoh reformasi mengatakan jiwa itu tertidur. Jadi jiwa orang yang sudah di surga itu tertidur atau tidak sadar. Tapi ini juga tidak kuat dasar Alkitabnya. Karena apa?
Karena di surga itu dilukiskan sebagai suatu kebahagiaan yang kekal. Ya. Kebahagiaan orang-orang percaya di surga itu akan bersama dengan Yesus. Hidup bersama dengan Yesus. Hidup berarti tidak sadar atau tertidur. Jadi konsep ini kurang pas tidak didasarkan pada ayat Alkitab. Maka kalau kita melihat tentang hakikat kita di surga nanti, yaitu itu berarti kalau kita melihat ayat ini, Tuhan sudah menyediakan tempat. Karena apa? Karena jiwa dan roh kita membutuhkan suatu kediaman. Makanya saya katakan tadi, manusia itu adalah sesuatu yang utuh, ya. Jadi Tuhan sudah, itu yang disebut di sini, Tuhan sudah menyediakan, lihat baik-baik. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi Allah membentuk suatu kediaman roh kita yang identik dengan tubuh kita ini. Yang sama identitasnya, yang sama tapi bukan dari buatan tangan manusia dikatakan ini, tapi dibuat oleh Tuhan. Ada suatu a dwelling place, maka dipakai di sini we have a building house from God. Kalau membaca King James Version, boleh saudara membaca terjemahan-terjemahan lain, itu dikatakan di situ we have a building house from God. Kita merupakan suatu tempat yang sedang pakai building house itu dalam suatu proses. Belum selesai. Jadi ketika masih kita dalam dunia ini, ketika sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah menyediakan tempat yang hampir sama identitasnya dengan tubuh jasmani ini. Inilah yang menjadi tempat kediaman sementara roh dan jiwa kita di surga. Ya, kalau hanya roh dan jiwa kan itu abstrak sekali, ya. Tidak bisa memuji Tuhan, tidak bisa apa. Tapi ada suatu tempat yang disediakan Tuhan. Dan itu kalau kita memperhatikan teksnya lagi, itu sedang proses pembentukan itu. Allah sedang menyediakan terus menerus. Sampai nanti pada hari kebangkitan nanti. Itu ketika disatukan. Ketika hari Tuhan nanti ada kebangkitan tubuh. Nah, tubuh yang sudah dibentuk oleh Tuhan, yang bukan dibuat oleh tangan manusia ini, untuk memperjelas nanti saudara bisa membaca tentang ketika Tuhan Yesus katakan, rubuhkan bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya. Itu maksudnya apa? Allah sedang bekerja, memproses keberadaan kita di surga sebelum kita meninggal dunia, sudah menyediakan tempat untuk kita. Tempat untuk roh dan jiwa kita. Yang identitasnya sama dengan tubuh kebangkitan ini. Tubuh kebangkitan nanti, tubuh kita ini. Jadi ketika nanti ada kebangkitan pada hari Tuhan, kan ada kebangkitan tuh Bapak Ibu. Percaya kebangkitan kan? Percaya. Nah itu akan disatukan nanti. Maka terjadilah apa yang disebut tubuh rohania. Ya, bukan tubuh jasmania. Tubuh rohani, tubuh yang kekal. Artinya kata kekal bukan kekal dalam arti tidak akan mati lagi. Itu pengertian kekal kalau ke manusia. Kalau kekal kepada Allah kan Allah tidak bermula dan tidak berakhir. Tapi kalau manusia dikatakan jiwanya kekal, bukan kekal dalam arti abadi selama-lamanya, bukan. Karena jiwa manusia itu bermula, diciptakan. Maka kekal dalam pengertian ini, hidup kekal ialah hidup yang tidak akan mati lagi, tidak akan binasa lagi. Tuhan sudah menyediakan, perhatikan baik-baik, Tuhan sudah menyediakan tempat, a dwelling place from God, a dwelling house from God di sorga. Jadi itu adalah merupakan suatu tubuh yang disiapkan oleh Tuhan untuk roh dan jiwa kita ketika sudah di surga. Ini sangat jelas sekali di sini dijelaskan dalam ayat Alkitab ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dipakai di sini kata yang dipakai untuk tubuh itu, tubuh kediaman di surga itu, dwelling itu ialah suatu rumah yang sedang diproses, sedang dibangun dengan tangan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, ketika masih di dunia ini Tuhan sedang membangun suatu tempat kediaman untuk jiwa dan roh kita di surga, dan disitulah kediaman roh dan jiwa kita di surga itu nanti, sambil menantikan hari kedatangan Tuhan kembali atau hari penghakiman itu. Kualitasnya berarti sama, saudara-saudara. Kualitas tubuh itu adalah kualitas sesuai dengan nanti kualitas rohani, kualitas ilahi, karena Tuhan yang membentuknya, ya. Tuhan yang membangunnya, ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu yang disebut dengan Tuhan menyediakan suatu tempat kediaman kita di surga, dan kita memiliki hidup yang kekal, hidup yang
Kekal itu, pengertian kekal itu adalah tidak akan mati lagi dan berkualitas. Ya, kualitas kehidupan di surga itu nanti itu berkualitas karena kita sudah bersama dengan Tuhan. Ya, itulah sebabnya Paulus rindu untuk hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Inilah keberadaan kita pada hari penantian itu nanti, Bapak Ibu. Ya, hari penantian antara masa kematian, setelah kita kematian di surga, lalu sebelum hari penghakiman atau hari Tuhan, itu Tuhan sudah menyediakan satu tempat bagi orang-orang yang meninggal. Itu nanti sudah ada tempat untuk jiwa dan rohnya, untuk sementara, keberdiaman sementara, yang identitasnya sama dengan tubuh kita ini. Dan itu langsung dibuat oleh Allah, dikatakan situ, yang datang dari Allah dan dibuat oleh tangan Allah. Yang ketiga, apa yang terjadi ketika kita diperhadapkan pada tahta pengadilan Kristus? Sesuai dengan tema kita, untuk menjawab ini, kita perlu tahu dulu kapan itu penghakiman itu. Ya, kalau kita perhatikan teks ini, penghakiman itu atau pengadilan Kristus itu terjadi setelah kebangkitan tubuh di surga nanti. Ya, pada waktu hari kedatangan Tuhan akan kita diperhadapkan dengan Kristus. Di mana? Ialah dikatakan di mana? Itu pertanyaan kedua, ialah diperhadapkan di depan tahta pengadilan Kristus. Nah, kata tahta pengadilan itu ada 5 dalam Alkitab. Pengadilan Kristus, pengadilan Tuhan ada 5 dipakai. Yang pertama ialah pengadilan untuk orang percaya. Ini yang sesuai dengan teks kita. Yang kedua, pengadilan bangsa-bangsa. Semua bangsa akan diadili. Itu juga Alkitab. Kita tidak perlu membaca, tapi itu jelas sekali. Yang ketiga ialah pengadilan orang Israel. Pertama, pengadilan untuk orang percaya. Kedua, pengadilan bangsa Israel. Ketiga, pengadilan semua bangsa. Keempat, pengadilan malaikat. 5, pengadilan orang mati yang tidak percaya. Nanti Pak Pendeta kalau lihat judul jadwal khotbah-khotbah di sini, Pak Pendeta akan melihat itu nanti dalam penghakiman terakhir itu. Tapi mari kita lihat dulu ke bagian yang pertama, pengadilan untuk orang percaya. Dalam Yohanes pasal 4, pasal 5 tadi, ayat 24 dikatakan sudah tidak ada penghukuman lagi. Karena kita sudah di surga bersama dengan Tuhan, menetap bersama dengan Tuhan, tidak ada lagi penghukuman. Maka tidak perlu takut menghadapi Tuhan, menghadapi kematian. Tidak ada penghukuman lagi. Lalu apa yang terjadi di depan tahta pengadilan itu yang perlu kita pelajari di situ, saudara-saudara? Dipakai kata itu, kita akan menghadap. Coba kita baca dulu ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kata menghadap di sini sebenarnya bisa diterjemahkan sebab nanti akan dibukakan. Ya, kata menghadap itu sebenarnya kita berdiri. Jadi bukan satu persatu kita diadili, bukan. Coba perhatikan baik-baik. Ya, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Semua akan dibukakan di depan Kristus. Apa yang akan kita perbuat? Jadi kata menghadap itu sebenarnya sepertinya kata kita yang aktif, dipanggil aktif untuk menghadap Kristus. Lalu kemudian kita dihakimi di situ satu persatu. Tidak seperti itu. Ya, kalau kita membaca teks-teks yang lain di situ, dalam bahasa Inggris dipakai begini, King James Version, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Kita semua akan muncul, akan nampak di hadapan tahta Kristus. Tahta Kristus di sini dipakai istilah yang khusus. Dari 5 istilah pengadilan itu, satu kata khusus yang dipakai adalah tahta Kristus. Kata bema di situ. Ya, bema itu khusus adalah untuk memberikan upah, bukan lagi penghukuman. Jadi ketika kita nanti diperhadapkan, semua dibukakan di hadapan Kristus nanti. Apa yang kita perbuat? Di dalam tahta bema Kristus ini, semua kita, apa yang kita buat itu dibukakan. All appear. Ya, dibukakan semuanya nanti apa yang kita buat ini di hadapan Kristus. Nah, kita akan mendapat di situ bukan lagi penghukuman, tetapi pemberian upah sesuai dengan teks di sini. Ya. Sekali lagi kita baca, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kata jahat itu sebenarnya bisa diterjemahkan buruk, lebih tepat sebenarnya dikatakan buruk, baik dan buruk. Ya, jadi saudara-saudara, kata bema itu adalah tahta pengadilan Kristus satu-satunya dipakai untuk orang percaya.
Jadi bukan lagi untuk penghukuman, tetapi pemberian upah dari apa yang kita perbuat selama dalam hidup ini. Ya. Apa yang diperbuat oleh tangan kita. Sebenarnya kalau diterjemahkan lain sebenarnya untuk memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan apa yang dilakukan oleh tubuhnya, oleh tangan kita, oleh tubuh kita ini. Jadi nanti apa yang kita buat selama di hidup dalam dunia ini, itu ketika menghadap tahta Kristus itu nanti akan dibukakan. Ya, akan dibukakan. Jadi sama seperti ketika dalam penghakiman terakhir nanti, ada orang yang berkata, Tuhan, Tuhan. Lalu Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Kami sudah melayani engkau, kami sudah giat untuk melayani engkau. Tapi kata, aku tidak. Lalu bagaimana kamu tahu bahwa kami melayani engkau? Tuhan katakan, ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus, engkau memberikan aku minum. Itulah ukuran yang kita buat sebenarnya selama di dunia ini. Ada banyak hal yang kita buat, yaitu untuk perbuatan kasih dan belas kasihan. Perbuatan-perbuatan selama dalam dunia ini akan nampak nanti. Perbuatan-perbuatan tubuh. Nah, kalau kita lebih mendalam lagi sebenarnya dalam konteks Korintus itu orang-orang Korintus itu dulu itu hidup seperti orang-orang Yunani yang bebas, kehidupan seksual yang bebas. Ya. Jadi boleh bebas kehidupan seksual, itulah kebiasaan orang-orang. Maka dalam Roma itu banyak sekali Paulus membahas tentang kekudusan hidup. Khususnya dalam masalah hubungan dengan orang beriman dengan tidak beriman, antara dengan percabulan dan lain sebagainya. Itu bahas di Korintus oleh Paulus. Nah, perbuatan-perbuatan tubuh ini nanti semua akan nampak. Apa yang saudara buat yang baik atau yang buruk itu nanti dibukakan di hadapan Kristus. Itulah pengadilan Kristus yang dimaksud di sini. Jadi bukan untuk penghakiman, tetapi untuk pemberian upah. Karena hakim kita adalah Yesus, penebus kita itu. Jadi saudara tidak perlu takut ya. Tidak perlu takut ketika menghadap tahta pengadilan Kristus. Masih ada orang yang ragu. Masih ada orang yang belum siap. Masih ada orang yang malu. Kita tidak perlu ragu. Karena apa? Karena pengadilan Kristus itu adalah pengadilan yang penuh belas kasihan untuk kita. Bukan penghukuman lagi, tapi penuh belas kasihan. Tapi selama kita di dunia ini, memang kita diminta pertanggungjawaban. Perbuatan-perbuatan kita selama di dunia ini akan dibukakan nanti semua. Oleh sebab itu selama kita dalam dunia ini, mari kita lakukan hukum Kristus. Itulah kriterianya nanti. Hukum Kristus itu apa? Ya mengasihi dan belas kasihan, penuh belas kasihan. Kadang-kala sedih juga saudara melihat keadaan orang Kristen di dunia ini. Saudara barangkali mengikuti peristiwa Verdi Sambo. Pelakunya orang Kristen, korbannya orang Kristen, pengacaranya orang Kristen semua, yang korban-korban banyak juga terlibat orang Kristen. Pertanyaan saya, di manakah gereja? Di manakah gereja dalam membina iman orang-orang iman jemaat? Orang-orang Kristen tidak mencerminkan kehidupan Kristus dalam kehidupan mereka, sehingga orang lain tidak mengenal siapa Yesus itu. Sebenarnya tugas kita yang utama ialah supaya orang lain mengenal kasih Kristus melalui kita, supaya mereka tidak binasa. Itulah yang kita perbuat selama dalam dunia ini. Menyaksikan siapa Kristus melalui perbuatan-perbuatan tangan kita. Ya. Inilah nanti akan dibukakan dalam tahta pengadilan Kristus itu. Ya. Jadi kata baik itu ialah kata baik dan buruk itu, kata baik itu sebenarnya adalah kata baik ini ketika kita mengerjakan sesuatu, Allah hadir di situ, itulah kategori baik. Ya. Kategori baik yang dimaksud sini ialah kita mengerjakan segala sesuatu seperti mengerjakan untuk Tuhan. Mendatangkan belas kasihan Tuhan, mendatangkan pengampunan dari Tuhan. Ya. Kata buruk di sini ialah ketika mengerjakan sesuatu tanpa Tuhan. Itu yang disebut dengan buruk sebenarnya. Atau kata jahat itu sebenarnya adalah jahat kata sifat karena apa? Melakukan sesuatu tanpa kehadiran Tuhan. Maka saudara-saudara, sebelum kita menghadapi tahta pengadilan Kristus, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Saudara sebagai pedagang, sebagai guru, sebagai pengacara, sebagai apapun pekerjaan saudara, semua pekerjaan itu sama mulia di hadapan Tuhan. Tapi yang penting di situ ya kita lakukan untuk Tuhan.
bersungguh-sungguh untuk melakukan Tuhan. Karena apa? Karena kita nanti mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Ya. Mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan tahta pengadilan Kristus itu. Tapi tidak perlu takut bahwa itu pengadilan Kristus bukan lagi untuk penghukuman, tapi untuk pemberian upah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai kesimpulan, ya, setelah kita meninggal dunia ini kita masih terus bereksistensi. Itu yang pertama dulu, ya. Jadi tidak reinkarnasi, ya. Ya, tidak reinkarnasi, tidak seperti juga dalam kepercayaan orang-orang di Indonesia ini, orang Batak juga, termasuk orang Batak juga masih percaya bahwa roh orang mati itu masih ada di kuburan, sehingga kuburannya itu dibuat bagus-bagus karena supaya aman, tenang, rohnya itu tidak kepanasan di kuburan yang hanya dari tanah. Itu salah, itu bukan konsep Kristen. Kenapa? Karena roh orang percaya sudah bersama dengan Tuhan di surga, tidak di kuburan itu. Kita sudah hidup bersama dengan Tuhan di surga. Yang kedua, roh itu, Roh Kudus adalah jaminan untuk kita. Allah sendiri menjadi jaminan keselamatan bahwa kita akan menetap bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan sedang membangun sebuah tubuh, tempat kediaman jiwa dan roh kita dalam hari penantian itu. Hari penantian antara kematian sampai hari kedatangan Tuhan yang identitasnya sama. Bisa diidentifikasi tubuh saudara yang ada di dunia ini itu sama identitasnya. Cuma itu buatan tangan Tuhan langsung. Kalau ini kan kita dilahirkan dari darah dan daging. Ya, darah dan daging tidak bisa masuk surga. Maka identitas kita yang dapat teridentifikasi persis seperti ini. Dan nanti itu sedang diproses dalam sedang menyediakan tempat itu. Nanti pada hari kedatangan Tuhan kembali itu akan disatukan dengan tubuh kebangkitan kita nanti. Maka tubuh rohani, tubuh yang dibangkitkan itu. Perbuatan-perbuatan kita semua akan dibukakan dengan jelas di hadapan tahta Kristus. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan upah. Itu sebagai kesimpulan dari firman Tuhan. Tapi apa implikasinya, saudara-saudara? Saya memberikan implikasi untuk kita, ada 3 di sini. Mari kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan cara satu, kepada pribadi kita masing-masing. Mari kita menyelesaikan semua dosa-dosa kita dengan mohon pengampunan dari Tuhan. Sebesar apapun dosa saudara. Tidak ada dosa yang besar atau dosa apapun yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Oleh sebab itu tidak perlu takut bertemu dengan Yesus. Ya. Oleh sebab itu karena tubuh kita yang akan dibangkitkan, maka rawatlah tubuh ini dengan baik. Ya. Jaga pola makan, berolahraga dengan baik supaya tubuh yang ditebus ini bisa tetap terawat dengan terjaga dengan baik. Ya. Kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kepada gereja, gereja perlu mengadakan program-program dan pengajaran yang utuh. Setelah saya mendalami, setelah saya pensiun sekarang ini, saya banyak waktu untuk belajar. Jadi saya mendalami beberapa hal. Ada memang banyak doktrin-doktrin yang terabaikan dalam kekristenan. Tentang konsep surga masih banyak orang Kristen yang bingung. Bagaimanakah konsep kematian PL dan konsep PB dan sebagainya. Konsep surga dan neraka itu masih banyak yang simpang siur. Oleh sebab itu gereja perlu membuat satu program-program pengajaran yang utuh. Supaya jemaat itu diberkati oleh Tuhan, diberikan pengertian, diberikan pemahaman, aspek kognitifnya dipenuhkan oleh Tuhan. Yang kedua, kepada keluarga. Mari kita mendidik keluarga kita, anak-anak kita, melatih anak-anak kita untuk kehidupan Kristen yang baik. Yang mencintai Tuhan dan yang hidup dengan berbelas kasihan. Kepada keluarga masing-masing kita, ada saudara-saudara kita, anak-anak kita didik mereka. Ya, supaya mereka semakin mencintai Tuhan dan berbuat sesuatu seperti untuk Tuhan. Menjaga tubuh ini dengan baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, baik melalui tangan, mulut, dan kaki kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena dalam teks ini kami mendapatkan pengertian-pengertian yang baru. Engkau membukakan rahasia-rahasia baru untuk kami. Terima kasih Tuhan. Hamba sendiri sungguh bersyukur karena dapat menggali dan mendalami teks ini dengan waktu yang banyak sehingga dapat mengerti pengertian-pengertian yang baru. Dan hamba berdoa supaya Engkau terus berkata-kata, berbicara kepada jemaat-Mu, meyakinkan mereka, meneguhkan iman mereka hari demi hari sebelum kami menghadapi tata pengadilan-Mu. Terima kasih Tuhan karena pengadilan-Mu adalah pengadilan yang berbelas kasihan sehingga kami tidak perlu takut akan penghukuman karena kami sudah bersama dengan Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.